Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi akuntansi berbasis digital yang banyak digunakan oleh pelaku ekonomi usaha di Indonesia, yaitu Jurnal Bank Mereka. Aplikasi ini hadir sebagai solusi pencatatan keuangan yang praktis, efisien, dan modern, khususnya bagi UMKM di Indonesia maupun tingkat perusahaan menengah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan atau mengakses aplikasi Jurnal by Mekari. Pertama, buka browser atau kunjungi website resmi Mekari Jurnal. Kedua, klik daftar atau login. Ketiga, masukkan email dan kata sandinya. Keempat, setelah login, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama. Yang kelima, aplikasi ini juga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun smartphone. Jurnal by Mekari adalah aplikasi akuntansi online berbasis cloud yang dikembangkan oleh Mekari. Aplikasi ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengolah laporan keuangan melalui dari pencatatan transaksi, pengolahan jumlah akuntansi, hingga pembuatan laporan keuangan secara otomatis dan real-time. Bagi kalian yang tidak memiliki akun, kalian bisa langsung daftar saja dengan mengisi form-form berikut ini seperti nama lengkap, email kerja, dan nomor telepon. Nah, karena saya di sini saya sudah mempunyai akun, dan buat kalian sudah memiliki akun juga, kalian tinggal pencet masuk di sini. Nah, malah bisa langsung masukkan email yang kalian punya dan passwordnya. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama, dan aplikasi ini juga dapat diakses melalui perangkat laptop maupun smartphone ya guys. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan Beberapa fitur utama yang tersedia di Jurnal by Mekari antara berikut: mencatat jurnal umum otomatis, manajemen transaksi kas dan bank, kemudian ada manajemen penjualan dan pembelian secara terstruktur dan sistematis, pengolahan stok barang, dan juga laporan keuangan yang seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Integrasi dengan pajak dan sistem pembayaran multi-unsur dengan hak akses berbeda. sekaligus mempraktekkan bagaimana sih mencatat transaksi kita menggunakan Jurnal by Mekari. Nanti ada contohnya. Pertama-tama kita lihat dulu di bagian beranda di sini ya, di tampilan Jurnal by Mekarinya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dashboard. Dashboard ini adalah overview dari perusahaan kita ya teman-teman. Jadi ringkasan bisnis lah. Nah, di sini kita bisa lihat arus kas kita, bagaimana diagramnya. Kemudian bisa lihat penjualan terhutang. Ya, pokoknya beberapa aspek dalam perusahaan yang penting bisa lihat di sini. Ringkasan biaya operasional, laba rugi, dan lain-lain. Karena ini masih belum ada catatan sama sekali, jadi makanya masih kosong guys. Nah, kita masuk ke laporan teman-teman. Laporan ini tab untuk kalau kita mau melihat seperti laporan neraca, kemudian buku besar, laba rugi. Nah, semuanya ini bisa kita pantau lewat sini teman-teman. Contohnya, saya mau melihat buku besar dari perusahaan kita ya. Nah, ya ini masih kosong karena memang belum saya buat apa-apa. Nah, kalau mulai contohnya, kalau sudah jadi buku besarnya itu bagaimana? Nah, kita coba dilihat contoh ini. Nah, ini adalah contoh buku besar yang sudah jadi, yang dibuat dengan menggunakan Jurnal by Mekari teman-teman. Oke. Dan kalian juga bisa lihat yang lainnya juga, seperti jurnal, neraca. Nah, kalau lihat yang neraca, coba kita lihat bagaimana kalau sudah jadi. Ya, ini yang neraca contoh 770 juta. Nah, ini lengkap ya teman-teman. Ini ada aktiva lancar, aktiva tetap, ini ada liabilitas lancar, modal juga ada. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini anggaran kita skip aja. Nah, di kas dan bank ini untuk kita supaya kita bisa mencatat transaksi dari pengeluaran kas misalnya, terus juga pemasukan penambahan modal dari bank. Nah, ini bisa dari tab ini teman-teman. Contohnya misalnya, nah kita buat akun atau transaksi nih. Misalnya kita terima uang dari bank, terima modal sebesar 10 juta, berarti kita pencet buat akun transaksi, terus pilih terima uang. Nah, nanti kalian bisa lihat dulu di sini. Nah, baru kalian isi nanti tanggal transaksinya, nomor transaksinya, kemudian nah ini terima dari mana, misalnya
dari modal saham misalnya, modal saham. Nah, ya contoh aja ya, sebesar berapa, 10 juta. Nah nanti baru buat penerimaan seperti itu. Oke, itu di seputar kas dan bank. Sebaliknya kalau misalnya mau mau transfer uang misalnya ke bank gitu, mau membayar utang bank misalnya, nah kalian bisa pencet yang transfer uang, dan sama menunya tinggal kalian isi-isi aja nanti. Nanti akan masuk ke sini nih. Nah, ke tampilan ini. Kemudian untuk di penjualan. Nah, sebelum masuk ke penjualan, mungkin kita akan masuk ke produk dulu ya. Contoh nih, misalnya perusahaan saya merupakan perusahaan barang yang menjual barang gitu, produksi barang. Misalnya produknya itu adalah produk kosmetik. Nah, jadi pertama-tama kita tambahin dulu produk baru nih. Misalnya ada kita beli produk baru berupa bedak. Contoh ya, jadi kita tindakan terus tambah produk baru. Nah, kita pencet ini nama produk, terus kita isi misalnya bedak apa ya, kosmetik contoh nih. Kemudian kita isi kode produk kalau ada, barcode-nya juga bisa. Jadi kayak kita buat nota singkat dulu untuk produk ini. Unitnya misalnya 10 buah. Ya, kita beli berapa unit gitu, 20 buah misalnya. Nah, kecantikan. Oke. Deskripsi kalau kalian mau masukin juga boleh. Nah, di sini nih ada harga dan persediaan. Kalau kalian beli produk, kalian bisa centang ini. Nah, kalau enggak, kalian enggak perlu ya. Jadi tinggal tulis, tinggal isi aja berapa harga jual satuan, akun penjualan, dan juga pajak kalau ada. Kalau misalnya kalian beli, kalian bisa centang saya beli produk ini. Kemudian kalian tulis nih berapa harga satuannya, misalnya 35.000. Pajaknya ada enggak gitu. Nah, jual produknya berapa, misalnya 50.000. Nah, ada pajaknya enggak? Pajaknya PPN, misalnya kan PPN 11%. PPN juga pajak jual PPN. Nah, bisa centang monitor persediaan barang juga di sini, kayak batas stok minimum kalau ada dan lain-lain. Kemudian kalau ada akun persediaan barang default, ini sebenarnya saya kurang ngerti juga, cuman kayaknya kalau ada batas stok kayak nggak terlalu kelebihan gitu mungkin. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ya, kalau sudah kita pencet simpan teman-teman. Simpan. Oh, masukkan unit dulu ya. Jadi unitnya nih bisa buah, misalnya buah ya, jadi kayak berapa buah gitu unit. Oke, kita simpan. Oke, ini ketentuan, lanjut aja, simpan. Nah, kemudian ada ditambah ini produk baru yang kita jual. Sini ada produk bedak. Mana tadi? Teman-teman bisa lihat di sini di produk kita tadi udah tambahin bedak kosmetik dan sudah masuk nih gambar produknya, bedak kosmetik. Nah, ini artinya kita menjual produk ini teman-teman. Dan sekarang kalau misalnya nih ada yang membeli produk bedak kosmetik ini, kita bisa buat catatan transaksi keuangannya, transaksinya, catatan transaksinya atau notanya teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, kita ke penjualan tadi, tab penjualan. Nah, oke, kita ke tab penjualan, kemudian buat penjualan baru. Kemudian, nah disinilah kalian bisa mencatat transaksi pelanggan yang membeli tadi. Misalnya kita pilih dulu nih pelanggan nih. Nah, tambah kontak. Kita kasih namanya, terus grupnya kalau ada. Ini misalnya nih pelanggannya tetap nih sering beli. Nah, kita kasih aja namanya siapa yang sering beli di toko kita, nama lengkap, bla bla bla. Nah, sayangnya di sini ini ada masalah sedikit ya teman-teman, dari mungkin dari websitenya ya, atau ada sedikit bug. Pas kita sudah masukin semua data, ini tidak ada tombol untuk menambahkan pelanggan ya di sini. Jadi kami sedikit bingung bagaimana supaya kami bisa menambahkan pelanggan, karena sepertinya kalau tidak ada pelanggan ini kan ada tanda wajib nih merah nih, jadi nggak bisa menambahkan buat dan bagikan. Nah, jadi saya hanya bisa menjelaskan saja di sini ya, intinya kalian mohon maaf ya, jadi
Intinya saya jelaskan aja. Jadi masukkan dulu nama pelanggan, kemudian email kalau ada, alamat penagihan juga, kemudian tanggal transaksi berapa. Intinya kayak kalian buat nota gitu teman-teman. Nah, produknya apa? Nah, di sini produknya nih bisa kalian lihat. Nah, ada bedak kosmetik tadi kita masukin bedak kosmetik. Kemudian deskripsinya boleh, misalnya. Terus ada kuantitasnya berapa? Misalnya kuantitasnya dia beli sebesar 10 produk. Nah, 10 produk harga satunya 50.000 tuh. Nah, 10 kali 50 berarti 500.000. Nah, nanti bisa dibuat dan bagikan seperti itu. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Misalnya kalian mau membeli barang. Nah, di mana kita bisa mencatat transaksinya tersebut? Di tab pembelian, teman-teman. Nah, misalnya kalian mau pesan barang peralatan misalnya ya, kayak kursi. Nah, kita ini dulu ke tab pembelian, kemudian buat pembelian baru. Lalu kalian juga bisa pencet pemesanan pembelian. Nah, kalian bisa isi suppliernya apa, dan lagi-lagi saya nggak bisa namain supplier karena di sini kembali tidak ada tombolnya ya, tombol untuk menambahkan supplier. Jadi kami sedikit kebingungan teman-teman. Oke, sorry ya. Kemudian ada emailnya, alamat penagihan. Nah, produknya nih. Nah, misalnya pesanan pembeliannya apa gitu, pilih produk, tambah produk juga bisa. Nah, kalian mau beli barang apa gitu, berapa unit. Nah, sama lah kira-kira dengan penjualan ya teman-teman ya. Nah, nanti subtotalnya, sisa tagihan dan lain-lain nanti kalian tinggal buat dan masuk ke selanjutnya teman-teman. Jika kita mau membuat contohnya nih jurnal umum, nah bagaimana itu caranya? Nah, caranya yang pertama kalian ke tab sini, kemudian kalian pencet daftar akun. Nah, di sini ini adalah salah satu keunggulannya, kalian bisa lihat daftar akun yang ada ya. Ini semuanya, dan kalian bisa centang juga, bisa kalian sortir dan kalian hapus secara langsung misalnya. Nah, jadi semuanya udah lengkap di sini. Nah, kemudian bagaimana cara membuat jurnal umum? Nah, di sini ada tombolnya langsung nih, buat jurnal umum, teman-teman. Nah, tanggal transaksinya kita atur dulu, misalnya bulan kemarin ya, tanggal 1. Oke. Nah, kemudian kalian bisa pilih, misalnya transaksinya adalah perusahaan membeli peralatan ya, sebesar 10 juta misalnya. Berarti peralatan kita cari di sini peralatan. Nah, aset tetap dan mesin. Kemudian yang berkurang adalah tentunya kas. Seperti membuat jurnal umum biasa ya. Ini di debit, peralatan bertambah 10 juta. Oke, di kredit, kas berkurang 10 juta. Oke, bisa tambah data lagi di sini. Ya. Misalnya perusahaan membeli jangan membeli deh, kayak membayar utang misalnya ya, utang usaha misalnya. Utang usaha apakah ada di sini? Ya, utang usaha sebesar 100.000 satu, 2, 3. Kemudian kasnya pasti berkurang. Kas secara ini ya, berarti secara tunai langsung dia perusahaannya beli tanpa kredit. Tuh, ini juga interface-nya sangat susah ya. Faktor trouble-nya atau mungkin faktor dari aplikasinya nih. Nah, kita bisa lihat di sini udah balance. Contoh saja ya, dua transaksi nih. Oke, langsung kita buat jurnal umum. Sedang diproses. Nah, di sini nih udah ada nih. Oke. Jurnal entry 3. Untuk melihat yang sudah bagian jurnal umum yang sudah dicetak dan dirapikan, kalian bisa pencet cetak dan lihat ini. Cetak dan lihat preview jurnal entry atau jurnal umum. Nah, oke. Sini kalian sudah bisa lihat
catatan transaksi jurnal umum dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2025. Nah, kita lihat di sini kan sudah lengkap teman-teman. Jadi, seperti itu cara membuat jurnal umum di aplikasi Jurnal by Mekari. Jurnal by Mekari merupakan aplikasi akuntansi yang sangat membantu dalam pengolahan keuangan bisnis. Dengan fitur yang lengkap dan sistem otomatis aplikasi yang mampu meningkatkan efisiensi dalam mencatat keuangan.